Pertanyaannya adalah, mengapa mereka mencabut? Karena mereka khawatir dikalahkan. Loh, kok takut kalah? Kira-kira begitu ya. Sampai Egy Sujana mengatakan tidak mau cacat ya karir keadvokatan dia. Nah, yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Langit Sembilang yang saya hormati dan saya banggakan dimanapun juga berada. Setelah Egy Sujana mencabut laporannya, ternyata tidak semudah itu polemik ini berakhir. Bahkan Refly Harun terkesan menyalahkan Egy Sujana karena mencabut laporannya. Dia beranggapan bahwa menjadi pengacara itu tidak harus takut kalah dan menang. Artinya bukan soal kalah dan menang, tetapi soal memperjuangkan keadilan. Yang mencabut kalau menurut press conference itu bukan Bambang Tri, bukan atas permintaan Bambang Tri, tapi oleh lawyer yang bersangkutan. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka mencabut? Karena mereka khawatir dikalahkan. Loh, kok takut kalah? Kira-kira begitu ya. Sampai Egy Sujana mengatakan tidak mau cacat ya karir keadvokatan dia. No. Itu saya kira terpleset saja. Kita tidak boleh egois seperti itu. Keadvokatan ini ya bukan soal menang dan kalah, tapi soal bagaimana memperjuangkan keadilan. Nah, kita tahu sendiri bagaimana Refly Harun memang selama ini terkesan menggiring opini, mengeluarkan pernyataan bahwa apa yang dilakukan oleh Bambang Tri berani mempertaruhkan segalanya itu karena memperjuangkan kebenaran. Dan itu pun pernyataan keluar pada saat teman-teman Pak Jokowi mengeluarkan fakta-fakta atau bukti-bukti di mana mereka semua bersaksi bahwa Jokowi adalah teman angkatannya, berikut dengan seluruh cerita-cerita masa lalu Pak Jokowi dan sahabat-sahabatnya. Saat itu Refly Harun menanggapinya dan tanggapannya sekali lagi mengukuhkan bahwa Bambang Tri mengorbankan segalanya karena merasa memperjuangkan kebenaran. Nah, oleh karena itu tampak sangat menyesal ketika Egy Sujana menarik laporannya karena dianggap Egy Sujana ini takut kalah. Padahal yang namanya pengacara, hitungan-hitungan soal kalah dan menang itu urusan di belakang. Yang terpenting adalah memperjuangkan keadilan katanya. Tetapi dari proses yang panjang terkait soal kasus ini, saya kira hanya orang dungu yang percaya bahwa Bambang Tri punya bukti. Kenapa? Karena sudah pernah juga Bambang Tri ini diwawancarai misalnya di podcastnya Rahma Sarita. Coba kita simak seperti apa wawancaranya kala itu. Mengecek ke sekolahannya, ke SMA-nya. Ketanyain ke teman-teman angkatannya, Bapak telusuri teman-temannya dulu. Iya, semua orang yang saya sebut itu sudah saya temui langsung, gitu loh. Jadi ini bukan katanya-katanya lagi, saya temui semua. Bapak ke sekolahan SMA 6-nya? Tentu saja tidak, karena semua di sana sudah TKP itu sudah acak-acakan, gitu loh. Tapi Bapak nggak ngecek maksudnya dokumen? Saya dapat dokumennya yang buku Indo, walaupun tidak datang ke sekolahan. Nah, ini dari mana? Nah, ini kan triknya wartawan. Gitu. Buku Indo apa itu yang? Buku Indonya itu yang Joko Wahyudi itu. Yang diakui Pak Jokowi itu. Nanti saya tunjukkan deh. Maksudnya setelah off air ya, supaya ada waktu. Nah, saya kira kacau kan ketika ditanya bahwa apakah Bambang Tri sudah pernah ke sekolahnya mencari data-data itu, dia mengatakan bahwa TKP-nya sudah diacak-acak. Ada data saya, nanti pada saat off air baru saya buka, tidak enak di sini. Nah, coba di mana data itu hari ini?
Nah, ini omong kosong semua. Makanya saya bilang lebih dari awal bahwa apapun yang dilakukan mereka, pada prinsipnya ini bukan soal palsu atau asli, tetapi lebih pada ingin mempermalukan Pak Jokowi. Dan saya kira semuanya terbantahkan. Bahkan Refli Harun pun terlalu jauh merosot ketokohannya di sini karena kasus ijazah palsu. Beliau sepertinya tidak lagi menggunakan akal sehatnya melihat ini persoalan. Padahal sangat jelas bahwa yang namanya pelaporan itu bisa berakhir fitnah kalau misalnya kita tidak bisa membuktikannya. Nah, kita coba simak seperti apa paparan dari advokat muda dari Sulawesi Selatan. Dan ini sekaligus memberikan kuliah gratis, baik itu kepada advokat senior Egy Sujana maupun kepada aktivis ex HTI dan juga kepada pakar tata negara kita yaitu Refli Harun. Teman-teman, viral nih, Bapak Jokowi presiden kita dilaporkan karena dianggap atau diduga memiliki ijazah palsu. Nah, bagaimana pembahasan hukumnya? Ini banyak bertanya ke kolom komentar abang nih. Jadi pelan-pelan saya akan menjawab bagaimana hukumnya menuduh orang melakukan tindak pidana tanpa bukti. Kalau sih ada buktinya kan tidak ada masalah. Nah, kalau tanpa bukti bagaimana? Nah, Bapak Presiden Jokowi mungkin atau pihak Jokowi kan dibuat pusing. Katanya beliau diduga menggunakan ijazah palsu. Bos, coba kembali ke asas aktor incumbent probosio action onus probandi. Siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan, yang artinya siapa yang mendalilkan Jokowi ijazah palsu maka dia yang harus membuktikan keberadaan ijazah asli Jokowi. Asas ini memang populer kawanku. Saking populernya, advokat yang berilmu tinggi wajib tahu asas ini. Menurutku nih ya, Pak Jokowi tidak perlu membuktikan apa-apa. Pak Jokowi, tenang aja Pak. Jokowi tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi tuduhan tersebut. Yang wajib membuktikan apakah milik Jokowi palsu atau tidak adalah pihak yang melayangkan tuduhan. Mungkin pihak tersebut menyimpan ijazah asli Pak Jokowi atau memiliki data yang bisa ia pertanggungjawabkan. Ingat kawan, dalam konteks hukum pidana Indonesia, tuduhan yang tidak berdasar dan tanpa bukti disebut fitnah. Ini sesuai dengan pasal 311 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Barang siapapun dia melakukan kejahatan menista dengan tulisan, dalam hal tersebut ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya. Tapi apabila ia tidak dapat membuktikan tuduhan tersebut, dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun kawan. Karena itu tadi fitnah. Jangan lupa, di pasal itu tadi ada temannya tuh, pasal 310 KUHP yang diistilahkan penghinaan. Jadi barang siapa menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu dengan maksud diketahui umum adalah penghinaan. Guntur Daseo dari Tanah Bugis, Sulawesi Selatan. Nah, saya kira jelaskan apa yang ada di dalam video tadi. Mudah-mudahan Refli Harun menonton video ini ataupun Egy Sujana dan Hosinuddin, sehingga mereka paham bahwa apa yang dituduhkan ke Pak Jokowi itu bisa menjadi fitnah. Satu catatan penting lagi yang saya mau sampaikan di sini, bahwa di ujung video Egy Sujana ketika dia mengklarifikasi pencabutan pelaporannya, mengatakan bahwa dengan mencabutnya ini maka dia akan mendorong yang namanya class action. Siapa yang mau ikut-ikutan class action? Kamu saja yang sudah advokat senior itu belum bertarung sudah kalah. Yang mau class action itu kalau data-datanya ada. Jadi Egy ini memang senang mengkompori rakyat, memanfaatkan kedunguan para kadal burung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.